Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya di Indonesia ya. Ayah di sini selamat pagi. Selamat pagi. Ya Pak Warso ya masih ikut hadir. Selamat malam Pak Warso ya, sudah sholat maghrib sudah sholat maghrib aja. Kami yang ada di Amerika ini memang ada winter itu apa, kalau orang Islam itu sholatnya itu jadwal sholatnya agak ngaco-ngaco dikit karena menggunakan apa itu perputaran matahari ya. Mataharinya jauh di selatan. Oke Tina, ini kita akan bicara tentang gimana sih masa-masa indah, masa kecil, masa remaja, ya, sekolah di Amerika dan di Indonesia. Jadi sebetulnya yang bisa diceritakan itu cukup panjang, ya. Tapi kita bisa potong-potong pendek-pendek, gitu. Misalnya saja, gimana sih kamu hari-hari awal masuk Amerika? Terus gimana sih ketika awal-awal kamu masuk apa itu kindergarten, ya, sekolah? Gimana kamu bisa menceritakan yang kamu suka, terserah. Apa ketika masuk menunggu bis sekolah, di dalam bis sekolah, atau di kelas gimana, di kelasnya Amerika itu gimana? Kalau TK itu berapa orang sih? Duduknya gimana? Satu kelas, gurunya gimana? Apa sih suasana sekolah di Amerika itu sehingga menyebabkan anak-anak itu rata-rata nggak ada yang stres gitu ya. Ada happy saja. Jadi hal-hal yang seperti ini, Tina, karena kamu adalah mengalami sendiri. Jadi ini bukan membaca, tetapi adalah kisah nyata yang kamu lakukan sendiri, dan ayah ibu menyaksikan ya di sini ini ayah ibu itu menyaksikan, dan sampai sekarang pun masih menyaksikan. Ada cucu-cucu yang masih ada di sini. Itu ada Zedi yang sudah masuk college. Itu ada Anissa. Anissa itu sebentar lagi akan datang ke Washington DC untuk ke presiden, ya, karena mewakili state of Iowa. Karena hebat sekali di dalam sebagai reporter, school reporter. Jadi itu. Kemudian Kisha, yaitu adiknya itu dari Dina. Itu Kisha itu ternyata juga luar biasa di Tina. Jadi dia itu termasuk outstanding. Jadi dia termasuk acceleration kalau kita bilang di dalam dunia gifted, di dalam schooling gitu ya. Dia itu cepat karena memang jadi dari segi IQ, inteligensi memang tinggi itu. Silakan Tina, kamu suka dari mana? Santai aja. Mungkin dari kecil ya. Kan pas pertama kali berangkat ke US, sebetulnya memori yang detail itu nggak terlalu masih ingat gitu, tapi masih nggak apa-apa. Sedikit. Nanti kan Tin, kalau kamu antara remang-remang ingatan, sebetulnya di sini tuh kan ada yang pendampingmu. Ketika berangkat itu yang mendampingi kan ibumu. Kamu kadang-kadang masih digendong kan? Ya. Iya. Oke deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kamu bisa menceritakan mulai berangkat ke Amerika, boleh juga ya. Ya, terserah. Oke. Jadi mungkin pas TK kali ya. Ya, alhamdulillah kan kita ke sana pas aku umur 5 tahun ya. Umur 5 tahun, kemudian pertama kali itu ke sekolah Weber ya, Weber Elementary School, is that right? Weber. Weber Elementary School. Dan apa ya, sebagai anak kecil itu kan semuanya ngomong bahasa Inggris, jadi pengen ikut-ikutan. Ingat banget waktu itu mama sempat cerita, kalau ngeliat TV gitu, aku suka ngikutin cas-cis-cusu gitu kan, untuk bisa ngomong bahasa Inggris. Dan ternyata memang itu cara yang paling alami untuk belajar bahasa Inggris ya.
Ternyata mengikuti. cocok. Ini cocok dengan cerita-cerita yang lain ya. Bahwa orang Indonesia itu, lo gimana sih belajar bahasa Inggris, belajar gimana? Ternyata bisa juga mengikuti belajar bahasa Inggris itu sambil nonton TV. Iya kan? Iya. Betul. Iya, jadi dengan mengikuti gaya bahasa, entah reporter, news, dan orang-orang sekeliling, jadi memang secara alami jadi mudah adapt gitu ya. Mungkin karena memang pas di sana itu masih kecil banget, jadi berasa gitu manfaatnya sekarang. Logat itu ke bawah. Logat Inggrisnya itu ke bawah sampai besar. Iya, kamu American English. Iya, bukan American British English. ya, bukan British, American. Iya, American English. Jadi ya walaupun awal-awal itu pasti Weber itu harus mengikuti ISL ya, ISL kalau nggak salah ya. Jadi kelas untuk ini ya, foreigners untuk bisa adaptasi bahasa. Nah, lama-lama terbiasa begitu dari kelas itu. Saya ingat waktu itu kayaknya ada sedikit kesulitan, ada kebolak-balik antara huruf A dan I ya, A dan I gitu. Karena memang terbalik kan di Indonesia. A itunya kemudian I-nya itu I gitu kan. Jadi sempat kebolak-balik di situ. Tapi rasanya nggak terlalu lama ya aku di ISL. Mungkin tahun pertama ISL ya semacam kelas tambahan ya. ISL itu kelas tambahan di antara kelas-kelas yang lainnya. Kayaknya entah pagi atau sesudah sekolah gitu. Jadi iya. Itu satu kelas itu temanmu waktu kindergarten ya, atau waktu TK ya. Berapa itu? Kira-kira. Ingat nggak? mungkin 10-an ya. 10 ya. 10-an, ya Oh 10, ya. 11 atau 12 gitu. Sedikit. Iya. Itu kan artinya seorang guru dengan 11 murid itu Ya. bisa memperhatikan ya satu persatu kan gitu. Iya. Betul. Gurunya laki perempuan waktu itu? Perempuan nih rasanya. Perempuan. Kayaknya nggak pernah deh guru laki-laki, semuanya itu perempuan. Ya. Kamu rasanya dulu punya ya foto-foto juga ya setiap tahunnya itu. Maksud kamu simpan nggak dulu dia? Yang yearbook ya, foto yearbook. Iya, yearbook. Ada. Kayaknya ada ya, cuman iya. kayak entah disimpan di mana, kayak ada di map-map gitu. Iya, coba dilanjutin cerita itu, menarik sekali ini. Iya, jadi betul rasio guru dan murid itu memang sedikit ya. Kayaknya setiap tahunnya juga sedikit dari TK sampai dengan kelas 6 SD itu selalu sedikit. Mungkin paling banter less than 20 rasanya itu, less than 20. Less than 20. Less than 20 per year. Ya. Dan apa ya? Mungkin yang membekas itu kurikulumnya ya, kurikulum belajarnya. Karena di sana itu satu pelajaran itu bisa mungkin 3 bulan gitu lamanya untuk menyelesaikan satu tema itu. Jadi satu sampai sekarang tema bisa 3 bulan ya. Iya, jadi temanya tema-tema besar. Misalnya apa yang masih teringat sekarang itu misalnya Titanic. Jadi kita diminta untuk membaca dulu, awalnya mungkin storytelling dari gurunya, kemudian ada project-project, ada role playing, kemudian ada kita membuat buku sendiri atau menceritakan kembali. Jadi project-project itu yang rasanya ya lama, tapi itu yang justru membekas begitu dari pendidikan yang di US. Beda dengan saya ketika pertama kali datang ke Indonesia, begitu setelah sekian lama sekolah di US, itu terkaget-kaget karena semua pelajaran itu disampaikan secara sekilas gitu. Dituntut untuk bisa mempelajari dalam waktu cepat, kemudian ujian selesai gitu, nggak ada yang membekas. Nah beda kalau pendidikan US itu kan memang lama ya, timely, tapi justru ya pendidikan seperti itu yang encouraging ya, yang masih bahkan bisa diingat sampai sekarang, begitu ya. Ya ini kan nanti ini podcast semacam ini paham ya, selalu ada gunanya sebagai bahan pembanding ya. Produk-produk yang dipaksakan
terlalu padat, terlalu banyak, itu membebani. Membebani. Manusia secara umum, secara psikologis, kalau sudah dibebani dengan tugas terlalu banyak, malah kreativitasnya menurun. Saya kira kan kreativitasnya menurun. Iya, itu yang dianiakan pengalamanmu. Tadi kan ada kamu bilang masalah proyek-proyek gitu ya. Saya teringat. Bagaimana juga tadi itu kalau dalam masalah Titanic itu ayah juga teringat pada waktu itu memang sekitar tahun 97 atau apa itu kan ada film film Titanic itu yang munculnya pertama film Titanic yang apa Ricky Ricardo atau apa bintang filmnya dengan siapa yang ceweknya itu cantik itu kan terus bintang filmnya yang satu yang laki itu apa Leonardo DiCaprio. Iya itu kan karam gitu ya karena kedinginan ya kedinginan itu kan waktu itu ya ayah masih teringat juga anak-anak sekolah temannya Mas Subhan itu ngumpul di rumah di Vision Ridge Apartment. Itu nangis itu. jadi antara cewek-ceweknya itu setelah melihat si Rio DiCaprio itu tangannya terpaksa harus dilepas karena sudah membeku. Ya. Tapi ya bagus coba. Tina waktu itu kalau nggak salah membuat semacam proyek kami ya buku ya Titanic. Lupa itu bukunya tentang Titanic atau yang lain ya, tapi rasanya ada ya. Iya, membuat buku. Jadi mereka itu punya buku hardcover yang kosongan gitu. Jadi covernya kosongan, memang kita diminta untuk menggambar, dalamnya itu kosongan. Jadi kita bisa berkreasi untuk menggambar dan membuat teksnya gitu. Itu menarik. Jadi betul-betul hardcover, tapi kanvasnya itu kosong gitu, bisa diapa-apain. Terus kalau setelah jadi, kemudian dilaminating, jadi kayak benar-benar karya kita. Gitu. Ya kayak produkan juga ya, profesional. Walaupun ya tulisan kita, gambar kita gitu ya. Iya. Iya, ya ini yang kadang-kadang perlu diceritakan itu pada. Kemudian kan di dalam sekolah itu juga ada semacam art ya, musik. Lu teringat nggak Tina kira-kira di musik itu apa saja yang diajarkan dulu? Persisnya nggak ingat, tapi di kelas berapa ya? Kelas 4, mulai dari kelas 4 itu tuh kita ada eskul band atau orkestra yang kita boleh memilih mau menggunakan instrumen apa gitu. Jadi kalau misalnya di orkestra itu misalnya violin, cello, kemudian apa lagi ya? Ya yang string-strings gitulah. Sedangkan yang band itu lebih ke klarinet, flute, drum dan sebagainya. Jadi aku sempat nyoba dua-duanya kan ya. Di pas orkestra itu nyoba violin. Violinnya sempat sampai ke bawah di Indonesia gitu, sampai awal masuk kuliah kayaknya masih main biola ya di Indonesia, tapi terus lama-lama nggak latihan terus udah nggak ingat lagi. Kalau band pernah nyoba klarinet yang ke bawah itu alatnya Squidward. kalau di apa sih kartun apa itu SpongeBob SquarePants itu klarinet yang ke bawah. Itu sempat 1 tahun atau apa ya. Jadi sangat memudahkan gitu ya untuk memberikan exposure berbagai hal gitu pada saat SD, mulai dari tadi yang berbagai project tematik, kemudian ada musik yang apa ya, di reinforce ya. Jadi nggak wajib tapi sangat didorong, dan kayaknya untuk menyewa, saya lupa waktu itu disewa atau apa ya. Kita sempat bayar nggak ya untuk minjem alat? Kayaknya sempat nggak. Ya, pernah kita minjam violin kalau nggak salah. Minjem ya, awalnya itu minjem. Ya.
Iya, jadi ya mereka menyediakan itu gitu fasilitasnya, bisa dibawa pulang dan sebagainya. Jadi sangat memudahkan banget untuk memberikan beragam exposure anak-anak. Gimana kalau share Anutin foto-foto masa kecilmu ya, foto-foto masa kecil. Ya, Tina masih ingat nggak ini kan nggak saya di Science Center ya. Nggak ingat itu di mana ya. Iya, jadi setiap summer ayah itu menyiapkan kalau nggak salah 2 minggu hanya untuk vacation. Setiap vacation itu kita selalu sudah mengeplot proyek-proyek mana yang akan kita dampingi. Dari foto yang sebelah ini adalah vacation, kalau nggak salah ini di Colorado, Niagara Falls, kalau nggak salah. Ini lihat saja di kamu ya. Ini Arif, ini Tina, ini masuk bahannya, ini Mama ya, Ibu. Nah, ini juga semacam ya capital, tapi kayaknya ya kota kecil gitu ya, mungkin. Tapi saya kira bukan Des Moines, ini bukan Des Moines, karena kita kan keliling Amerika ya dari state ke state. Itu Amerika Serikat itu rasanya ya kita sudah menempuh sekitar 40 state. 40 state. Jadi yang sudah kita tempuh itu. Nah, kenapa? Ini ternyata memang beda. Kalau kita itu naik pesawat itu tidak melihat apa-apa. Tetapi kalau state drive kita bisa melihat, ya kita bisa visit setiap spot, tetap keindahan alam. Makanya kita bisa melihat hampir semua keindahan alam di Amerika Serikat. Kemudian yang foto yang ini adalah the 4th of July. Itu yang ayah foto, karena kamu sedang menengok ke belakang. Ini, ya. Ini the 4th of July. Jadi di sini pada the 4th of July itu setiap apa itu adalah berpartisipasi. Orang Amerika itu memang pakaiannya itu lebih informal. Coba lihat dia hanya pakai sepatu, pakai kaos saja, tidak yang itu ada hal-hal yang menarik. Coba Din, ada foto lain Din yang bisa dilihat. Iya, kamu masih ingat nggak siapa, kapan, di mana? Coba ceritakan ini 4 foto ini. Ini kayaknya pada saat camping ya. Jadi yang mana? Ini yang ayah kursornya di situ ya. Ya, ini playground yang ada di sekitar campground kalau nggak salah. Oh, malah ayah rupa. Iya, kalau nggak salah. Soalnya ini pada saat kita touring juga, pada saat vacation. Iya. Jadi inilah hampir kota itu memang membuatkan park itu hampir banyak sekali. Coba kalau di Iowa City saja kita bisa menikmati park itu. Coralville ada sendiri, North Liberty ada sendiri. Hampir semua county itu menyediakan park yang sangat indah dan gratis. Nah, kalau yang sebelah kanan ini kayaknya dengan temanmu ya? Iya, kalau nggak salah namanya Jennifer. Ini Jennifer. Di TK. Ini TK. Lucu sekali itu memang ya kamu masih ya di TK ya. Ya benar, waktu itu kamu umur 5 tahun sekian bulan gitu ya. Kamu kan Februari dan berangkat ke Amerika itu kamu bulan Juli. Kamu bulan Juli. Bulan Juli ya bedanya kalau ayah berangkat dengan Masubahan, ayah dengan Masubahan itu berangkat akhir Mei. Jadi akhir Mei ayah dengan Masubahan itu kamu menyusul 7 minggu. Nah, 7 minggu nah ini. Nah, ini yang di bawah ini sudah bulan sudah winter. Tapi kita masih di Hokkaido Court ya, di Hokkaido Court itu mobil kita yang pertama yang jelek ini. Mobil sementara ini, mobil sementara. Jadi untuk survival hari pertama itu kita beri harga murah. Tapi ternyata mobil ini telah memberikan langsung hari masih minggu pertama juga saya bawa ke Omaha untuk mencari work permit ya.
Work permit ini ada kisah nyata yang sama petugasnya bingung, dipanggil Sri semuanya datang. Dipanggil Ita semuanya datang. Dipanggil apa Ahmad semuanya datang. Dipanggil ya Arif semuanya datang. Nah, tapi bagus juga. Akhirnya saya bisa menjelaskan kepada petugasnya bahwa percuma kamu panggil semuanya, ini nggak bisa bahasa Inggris. Artinya apa? Semua ini adalah istri dan anak-anak saya. Jadi saya yang bertanggung jawab, tanya pada saya, semua informasi ada pada saya. Akhirnya dikerjakan semua sekaligus 4. Itu loh. Jadi sekali datang itu dapat 4 work permit. Itu luar biasa ya. Termasuk Arif itu walaupun under age itu sudah diberi work permit itu pada waktu itu. Jadi kita beruntung. Kecuali kamu memang masih 5 tahun ya, nggak boleh ya. Iya. Kamu dulu ada pramuka di sekolah nggak? Girl Scout. Girl Scout. Ada. Kapan ya? Aku ikut kelas 3 kayaknya ya. Kelas 3 ya. Iya, 3 atau 4 gitu, ikutan Girl Scout. Cuma nggak terlalu lama, kayak nggak terlalu ingat juga kegiatannya apa. Cuma ingatnya selling cookies. Iya, jadi yang seperti itu ya. Masa seperti sekarang ini, misalnya saja pandemik ini ya. Pandemik ini sebetulnya kan menyebabkan perusahaan-perusahaan, restoran-restoran itu banyak yang tidak lancar gitu. Banyak yang tidak lancar. Ya kenapa nggak lancar ya? Ya kamu tahu sendiri, memang harus dibatasi. Harus pakai jarak, harus pakai ini, harus pakai masker, harus pakai dan perusahaan yang kuat lah itu yang mampu. Ini kita kalau ayah beruntung sekali. Kalau ayah itu beruntung sekali kalau kebetulan ada pekerjaan di dekat rumah, pekerjaannya ya biasa-biasa saja, itu nggak pernah tutup, nggak pernah repot. Jadi itu memang perusahaan yang internasional, yang sangat kaya, perusahaan yang sangat kaya sehingga semua fasilitas serba mewah. Kalau dikatakan mewah itu sampai yang namanya kertas tisu atau sanitizer, masker, semua itu disiapkan double. Jadi ya, memang dilindungi betul. Jadi sampai jarak duduk saja itu betul-betul diperhatikan. Melanggar dihukum. Jadi melanggar tidak dihukum, ya tadi ingatkan dulu. Tadi kalau gayanya Amerika itu adalah human kan, human. Bahkan tidak menggunakan bahasa yang nadanya membentak itu. Karena kalau kata sama dengan itu kalau ngantri ya kalau ngantri kamu kan biasa ngantri ya orang Amerika itu kalau ngantri nggak ada itu yang nyerobot itu ya kan, yang datangnya belakang ya di belakang. Bahkan kalau ada orang yang nyerobot mereka tidak marah juga, cuma gelundelnya un-American. Un-American. Jadi kalau orang Amerika sudah dibilang un-American itu tersinggung sekali. Ini beda perasaan kita. Jadi negara kita itu, saya kira kita itu bisa dibangun bahkan lebih baik ya. Karena kayaknya kalau di Amerika itu kadang-kadang free, kebebasannya itu kadang-kadang terlalu bebas, karena terlalu bebas ada kebablasan juga. Ya. Jadi kita sudah tahu, kita itu sudah tahu, bahkan juga presiden yang lebih dulu itu memberikan peringatan seandainya tidak dibuat undang-undang, tidak dibuat aturan, Amerika itu tidak akan menjadi Amerika yang sekarang ini. Karena itu ada public administration, School of Public Administration sangat bagus itu di Amerika juga. Kita sebelah sana itu ada kelihatan itu Ruli Aprilia. Ruli Aprilia ini dia itu adalah sering mendampingi saya ya, di mahasiswa tingkat terakhir sudah hampir selesai ya S1-nya itu.
Ya ada cita-cita seperti Tina juga ke luar negeri gitu ya. Tina itu kan beruntung ikut ayah, ya kan? Tina beruntung ikut ayah ya. Nah makanya dalam podcast seperti ini kan saya bilang kalau bapaknya dapat beasiswa, jangan lupa membawa istri dan anak-anaknya. Gitu loh. Itu baik ke Amerika, ke Australia, ke Inggris, ke Jerman, ke Perancis, ke Belanda, bawa semua. Itu ada undang-undang atau aturan internasional yang seringkali tidak pernah diberitahukan. Itu ada tanggung jawab. Jadi kalau misalnya ayah itu kan exchange visitor ya, exchange visitor itu adalah pertukaran tenaga pengajar atau tenaga dosen, tenaga profesor gitu ya. Itu exchange visitor itu antar negara. Jadi saya dari Indonesia petugas negara sekolah di Amerika. Nah, bayar. Pemerintah Indonesia bayar ke Amerika tuitionnya. Jadi ayah itu dapat kalau nggak salah waktu itu 1 tahun itu 20.000 sih. 1 tahun 20.000 untuk ayah. Itu sebetulnya negara itu menghabiskan cukup besar untuk ayah. Jadi, nah tapi gimana dengan 20.000 ini saya tunjukkan ini loh uang saya. Oh nggak apa-apa, cukup itu. Nah, loh kok bisa cukup? Nanti istri dan anak-anakmu saya beri beasiswa work permit gitu loh, Tin. Jadi supaya bisa kerja. Ya, supaya bisa kerja itu ya namanya semacam bantuan ekonomi. Dan itu berlaku di semuanya. Jadi kalau ke Australia nanti umpamanya Tina ngambil PhD ke Amerika, bawa itu suami dan anakmu. Kenapa? Suamimu itu nanti bisa menjadi pelatih atau basketball, bisa saja coach basketball atau apa saja petugas di basket karena kamu sudah terlatih basketnya, atau bisa juga bekerja yang lain. Karena di Amerika itu pekerjaan hanya senyum saja sudah dibayar, itu loh. Yang paling gampang jadi babysitter. Babysitter itu ambil apa ya semacam license 1 minggu saja cukup 1 minggu 2 minggu license. Kalau yang lain itu ada ini ada Ruli, barangkali Ruli ada yang mau ditanyakan, silakan Ruli. Ya, selamat malam Prof. Karena di Indonesia lagi malam, jadi selamat malam. Selamat malam juga Mbak Tina yang luar biasa sekali pengalamannya. Saya tadi dikasih CV-nya Mbak Tina sama Profesor Rahman dan saya ngelihatnya biasa pengalamannya gitu. Nah, di sini saya mau tanya mengenai pengalaman Mbak Tina kan udah master artinya ya di Universitas Indonesia ya Mbak ya. Nah, itu gimana sih pengalaman menariknya gitu? Mendapatkan beasiswa, kemudian aktif juga di sebagai penulis jurnal dan sebagainya, research dan sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman menariknya gimana? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ruli pertanyaannya. Salam kenal juga. Jadi setelah kuliah ya, setelah kuliah S1, memang awalnya cita-citanya itu kuliah di luar negeri sebetulnya. Cuman karena memang kemarin belum berkesempatan untuk luar negeri, jadi mencari yang mirip-mirip. Nah, kebetulan di UI, Universitas Indonesia, di Siamio Rekfon itu mereka punya semacam program internasional. Jadi semua pembelajarannya itu diselenggarakan dalam bahasa Inggris, begitu. Dan dikelola oleh itu tadi Siamio Organization, Regional Center for Food and Nutrition. Jadi memang regional center se-Asia Tenggara untuk gizi dan pangan. Namun memang nebengnya itu di bawah Universitas Indonesia, begitu di bawah Fakultas Kedokteran UI. Nah, dengan kurikulum yang internasional seperti itu, jadi alhamdulillah jadi terlatih begitu. Jadi dipakai lagi bahasa Inggrisnya secara full. Kemudian banyak terekspos juga dengan dosen-dosen tamu dari luar negeri.
banyaklah yang didatangkan dari luar negeri untuk mengajar di UI, di Universitas Indonesia, sehingga bisa lebih lebih networkingnya bisa lebih berkembang begitu. Karena dengan mengenal profesor-profesor dari luar negeri, akhirnya saya sempat juga diajak begitu untuk penelitian bersama Anuraj Shankar itu dari Harvard untuk ikut serta dalam penelitiannya. Kemudian sampai sekarang jadi dosen-dosen saya di UI itu masih mengkontak saya gitu untuk ikut beberapa project-projectnya. Seperti salah satu dosen dosen saya dulu di UI itu sekarang bekerja di UNICEF, saya dibawa juga begitu untuk kegiatan konsultansi di UNICEF. Kemudian di Siame Orekfonnya pun masih ditawarkan grant-grant hibah-hibah penelitian, kemudian juga ditawarkan sebagai tutor untuk online training begitu. Jadi alhamdulillah masih terjalin hubungan yang baik begitu dengan kolega-kolega di S2 dulu. Mungkin begitu Mbak Ruli. Oh ya, mungkin beasiswanya ya. Saya dulu di Siame Orekfon itu dapat beasiswa DAAD. Jadi DAAD itu beasiswa dari Jerman sebetulnya. Tapi kemudian berkolaborasi dengan Siame Orekfon sehingga saya mendapatkan beasiswa penuh begitu selama di sana. Tapi sifatnya ikatan dinas begitu. Jadi setelah 2 tahun kuliah dibiayai, 2 tahun akhirnya saya bekerja di Siame Orekfon. Which is bagus juga sih sebetulnya, saya jadi terekspos secara profesional, bisa mengajar juga gitu. Jadi 2 tahun saya di Siame Orekfon sebelum mengajar gitu, sebelum berkarya di IPB. Di IPB karena lebih sebetulnya dekat dengan keluarga ya, dan alhamdulillah dapat kesempatan untuk bekerja sama dengan di profesi yang diinginkan. Mungkin begitu. Iya, ini mungkin juga ini ada Pak Suwarso. Pak Warso, halo? Iya, sudah. Mikrofonnya belum tersambung ya? Iya, sudah. Enggak apa-apa, selanjutkan Tina. Kira-kira dari kisah-kisah tadi itu balik lagi ke Amerika. Tadi itu kan ada foto-foto ya. Coba Tina. Ntar. Coba Din ya, foto tadi Din. Foto. Mungkin biar Tina yang memilih. Coba sebelumnya. Yang masih di US. Oh, ini yang di US. Oh, udah habis ya. Oh ya, yang nggak bawa. Nah, ini nggak balik yang bawah. Ya sudah, ini kan belum diceritakan. Kalau ini kan kayak musim dingin ya. Ntar kan kita ini kayak di TK ya. Di TK atau apa? Yang mana kiri ini? Yang ini. Enggak, ini kayak kelas 1 deh. Yang ini nih. Kelas 1 atau kelas 2? Kelas 1. Yang mana? Yang di salju atau yang ulang tahun ya? Yang ulang tahun ini. Oh ya. Ini kayaknya di apartemen pertama kita ya. Jadi di rumah kita itu. Iya, ini di rumah kita. Oh iya ini. Ini di Passionate Apartment ini ya. Ya. Ini waktu ulang tahun. Jadi ini ulang tahun pertama yang kayaknya dirayain gitu sama tetangga-tetangga. Oh. Iya, ulang tahunku. Iya. Berarti ini ulang 6 tahun ya? Iya. Iya, kayaknya 6 tahun deh. 6 tahun. Iya. Coba foto berikutnya yang Amerika, yang masih Amerika, coba Dit. Habis. Cuma ada 2 sheet itu ya. Sebenarnya banyak, cuma karena harus di-scan. Iya. Oke, Mbak Sa. Saya masih perlu juga ya yang mengungkap beberapa kehidupan di Amerika ini yang perlu dianu. Pada waktu kan kita masa-masa travel gitu ya. Itu kan setiap summer kita selama 2 minggu. Dari misalnya kalau kamu ingat di mana yang paling kuat ya, ingatannya kuat. Florida di Lion King dulu ada kan ada Lion King langsung itu di Disney World. Masih ingat Disney World? Nggak terlalu, tapi ingat
ingat suasananya yang jungle ya, karena di situ kayaknya ada beberapa tema-tema dan kita masuknya di yang jungle aja, yang forest jungle ya. Iya, itu yang makanya itunya Lion King ya. Iya, pernah kita juga memang naik speedboat gitu ya, yang menggunakan kipas belakangnya ya. Kita menggunakan perahunya itu atau boatnya itu, kita keliling rawa-rawa itu. Ini sebetulnya rawa-rawa itu banyak buayanya juga itu ya. Rawa-rawa itu banyak buayanya juga. Tapi itulah keindahannya. Sebetulnya Indonesia itu juga memiliki yang seperti itu. Hanya tinggal kita mengkoordinasi saja bagaimana membuat barang yang sudah ada ini menjadi tempat pariwisata yang betul-betul menyenangkan, aman ya, jadi lebih aman ya. Jadi jangan sampai ada yang turis itu yang diganggu. Jangan sampai turis itu diganggu gitu. Kalau ada turis yang diganggu, siapa yang kadang-kadang di antara saudara-saudara kita itu ada yang juga yang nggak suka gitu ya. Melihat orang lain senang gitu. Nah, yang seperti inilah yang perlu kita jaga supaya bangsa Indonesia ini memberikan penawaran yang bagus, termasuk exchange visitor. Jadi sekarang ini saya lagi membangun teamwork bagaimana terjadi exchange visitor. Ya, paling pertama itu saya coba antar kampus ya, antar kampus. Nah kalau IPB mau, ini saya linkkan dengan University South of Carolina. Malah bukan University of Iowa, tapi bisa saja nanti saya linkkan dengan University of Iowa. Walaupun IPB itu lebih dekat di Ames ya, Iowa State. Iya. Iowa State. Ada profesorku yang lulus di Iowa State University. Iya, di Ames itu yang lebih banyak ya. Tapi ya nggak apa-apa semua itu. Bahkan ini kan sebetulnya exchange visitor tidak harus yang degree. Kadang-kadang exchange itu bisa berupa anak sekolah, SMA, anak SMA, SMP. Anaknya dalam eksamen itu dua-duanya itu pertukaran belajar. Jadi ini yang perlu menurut saya itu lagi kontak-kontak kontak KBRI, kontak KJRI, kontak kampus. Mana sih yang bisa memfasilitasi ini? Karena ini kalau tidak ada link penyambung, maka ya berat. Kalau diadu kompetisi ya. Karena ke Amerika itu biayanya kan tahu sendiri, mahal banget. Sekolah di Amerika itu mahal. Tapi kalau exchange visitor itu ya anak aliyah ya, aliyahnya di sekolahnya ibunya dulu MAN 4 Pondok Pinang Jakarta itu ke Amerika itu 1 tahun ya. 1 tahun. Iya. 1 tahun itu ke Amerika. Setelah pulang dari Amerika ya melanjutkan sekolah, setelah itu dia suka ke luar negeri sudah. Jadi sudah lancar karena bahasanya sudah lancar, komunikasi sudah lancar, sudah punya link. Jadi kesempatan ini yang harus kita buka kepada bangsa Indonesia ya. Jangan hanya kalau degree berat. Degree seperti yang akan kamu tempuh ini harus master di luar negeri, apalagi ke Amerika. Punya uangnya. Terus cari beasiswa. Nah, harus cari beasiswa. Beasiswa itu kompetitif sekali. Iya. Ya ayah saja itu beruntung. Ayah itu beruntung, masih beruntung terus itu ya ayah ini. Dulu kok ya dari sekolah kecil, dari kota kecil nggak pernah terbayangkan yang namanya sekolah di Bangkalan, di SPG. Tapi yang namanya itu sudah garisnya ya, garis kehidupan. Kok bisa terjadi ada pengumuman jam 10 ditutup jam 12, ayah masih bisa mendaftar. Gimana ini? Pengumuman jam 10 ditutup jam 12. Diketik langsung naik sepeda motor saya bawa ke Surabaya. Setelah dites masuk. Loh, ini gimana? Padahal ayah juga tidak pernah. Tapi itu yang saya katakan keberuntungan kalau
Jadi ini misalnya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nah, ini beruntung juga kepada keluarga, kepada anak-anak bisa mendapatkan kesempatan sekolah di Amerika. Nah, 7 tahun ini ternyata memberikan suasana yang berbeda. Lihat, kamu tadi kan sudah cerita bagaimana sekolah itu menyenangkan. Nah, satu kelas isinya kurang dari 20. Iya kan? Ya. Sedangkan kelas di sekolah di negara kita ini rata-rata 40. Benar, betulan. 40. Jadi ya bukan tandingannya kalau saya katakan. Bahkan seringkali kita menyalahkan gurunya, menyalahkan kepala sekolahnya, menyalahkan ini. Terus bagaimana mau nggak bisa. Jadi banyak termasuk dosen juga. Dosen itu sekarang berapa mahasiswa? Kalau Tina, ratusan Pak. Coba. Ratusan. Ketika mahasiswamu 100-an seperti itu, kira-kira hubungan batinnya itu sampai nyambung nggak? Ya enggak, tapi kan ada sistem, kalau di kuliah kan ada sistem pembimbing akademik, ada pembimbing skripsi, jadi Jadi itulah Tina, kenapa kita ini harus mencari celah-celah ya. Di satu sisi memang Amerika itu memang kuat karena ekonominya sudah sangat kuat ya. Kenapa sangat kuat? Karena pajaknya memang hebat. Perpajakan Amerika itu luar biasa. Jadi Amerika itu yang resmi saja. Jadi kalau gaji gitu ya, itu yang kena pajak rata-rata 20%. Di Eropa katanya sampai 30% ya. Nah, itu tergantung. Di Amerika juga berlaku lebih dari gitu. Seandainya pendapatannya itu melebihi 400.000 US dollar per tahun, pendapatan rata-rata Amerika itu berapa sih? Ya orang-orang kecil-kecil itu rata-rata itu cuma 25, 30 itu sudah besar. Gitu loh. 40 itu sudah besar. Tapi pekerjaan profesional yang bagus gitu seperti ini, kalau tamatan fisika yang bagus gitu ya, kalau di Houston itu targetnya itu 80.000 baru bachelor. Jadi bachelor fisika di University of Houston di Amerika ini tamatannya itu gaji minimum itu sekitar 80.000. 80.000 kan kamu bisa hitung dibagi 12 kan. Ya, itu sekitar kita 6.000-an kan. Ya. 6.000 itu kalau di dolar dirupiahkan. Berapa itu? Kan 100.000-an. 100 jutaan per bulan. Jadi ini ya. Tapi ya sudahlah. Ini kita bukan materialistis, tapi sebetulnya bangsa kita itu kalau orang Indonesia ya termasuk kamu pada waktu di Amerika, kamu kan tidak pernah terlalu di kelas di sekolah, kamu selalu mewakili sekolah. Kamu punya ponaan, Zedi dan Anissa itu kan ponaan sekarang status, ya bukan ya? Iya, ponaan. Ponaan, ya. Ya. Jadi ini Zedi dan Anissa termasuk yang dikatakan gifted kalau di Amerika. Gifted, dikategorikan gifted karena intelijensinya, keterampilannya. Kalau dari Gartner itu, teori Gartner itu bukan hanya IQ saja, tetapi IQ yang lain, except yang lain juga, art juga. Nah, ini kalau si Zedi itu dan Anissa sudah sambil kuliah sejak grade 8, sejak SMP kelas 2. Nah, ini kalau diceritakan begini, ini ya diceritakan gini, dikirain ini kita membual, tapi ini fakta. Jadi ini Zedi ini sudah dapat beasiswa 2 tahun dari Kickwood. Dia itu lagi ke artificial intelligence dan cyber security. Lagi mendalami.
Tapi ayah sudah anu saja membisi Zedi. Mungkin kamu nggak lama nih. Kenapa? Nggak lama. Sebentar lagi kamu digait oleh perusahaan lain. Sudah nggak usah di sini, ikut perusahaan saya. Jadi itu kompetisi di Amerika itu sampai seperti itu. Jadi anak yang hebat itu difasilitasi. Ya coba Zedi itu, coba main game dulu kan. Kalau bapaknya kan bingung. Anissa itu juga nggak jalan. Tapi setelah dites, menerima raport, ternyata dia yang terbaik dua-duanya. Ini bagaimana? Nah ini yang sebetulnya di dalam pendidikan yang kita lakukan di Indonesia ya, yang belum pernah menyampaikan sampai ke sana. Sebetulnya sudah ada yang namanya special education, yaitu yang namanya special, tapi special yang ke kanan, bukan yang ke kiri. Yang ke kiri itu kan yang disable, yang ke kanan itu yang gifted, super gifted. Nah, seperti Zedi, Anissa itu masuk yang super gifted. Anissa nanti dalam summer ini, Mas Subhanmu sudah bilang ini saya harus menyediakan dana sekitar $3.000. Karena ini akan bertemu presiden. Jadi ini ke Washington DC. Kalau kita ke Jakarta. Jadi anak dari Papua, anak dari Bugis, anak dari Bangkalan, anak dari Bogor, anak dari Aceh, anak dari Minang akan ngumpul di Jakarta untuk menyaksikan atau menerima penghargaan dari presiden sebagai keberhasilan dari daerah. Jadi hal-hal yang ini kan perlu difasilitasi kelebihan ini. Tapi kadang-kadang kita salah deteksi. Salah deteksi itu biasanya dipanage. Salah dikit dipanage, salah sedikit dipanage. Dan terus dikeluarkan. Yang mengerikan itu dulu zamannya ayah dulu, zamannya ayah jadi guru saja itu sudah masih menerapkan gini. Artinya ayah nggak menerima. Tapi struktural sistem mengharuskan. Jadi anak yang waktu itu bolos 3 hari dikeluarkan. Ada. Dulu di sekolah SMA 1, sekolahnya ibunya itu. Ayah jadi guru di situ, Pak. Walaupun hanya beberapa. Nggak lama sih, karena ayah memilih SPG bukan di SMA. Itu anak itu tidak masuk 3 hari. Dikeluarkan. Saya membela di rapat, waduh disalahkan juga. Pak Rahman kok membela yang seperti ini kan tidak disiplin. Padahal jujur aja Tim, ayah dulu waktu SMP kelas 3 SMP Negeri 1 Kertosono. Catur bulan pertama, ayah itu bolos kira-kira hampir 3 bulan. Itu gila, lebih gila. Tapi langsung dapat rapat dikeluarkan. Gitu. Masih mulai sekolah ya. Jadi terima rapat langsung dikeluarkan. Jadi ayah dulu tuh pernah dikeluarkan, tapi saya datangi kepala sekolah. Kepala sekolahnya itu saya tantangnya begini, gini aja. Kalau saya diberi waktu 2 bulan, saya yang terbaik di sekolah. Itu. Tapi kepala sekolah itu kok percaya itu? Percaya. Dan ternyata bukan 2 bulan, ayah itu cukup 1 minggu. Jadi ayah itu sudah tahu semua mata pelajaran di SMP itu, walaupun belum diajarkan. Itu yang ayah itu beruntung ya. Jadi bisa belajar tanpa guru. Dan ini sudah nurun ke kamu juga, nurun ke Zedi, nurun ke Anissa. Dia belajar di sini tidak perlu harus didampingi guru. Dia ada autodidaknya lebih kuat. Kemauannya kuat dan dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan nano brain yang bagus juga. Nah, ini kita perlu berbagi pengalaman begini. Ini kenapa kita membangun sistem negara ini, membangun sistem pendidikan ini. Ini memang harus secara human. Kita harus adil. Kita itu harus adil. Kenapa? Itu ada anak orang tengah-tengah, ya, mampu membayar SPP, ada yang membayar SPP itu ringan.
Ada yang membayar SPP itu tidak mampu. Nggak mampu. Terus gimana ini supaya semua rakyat ini mendapat kesempatan yang sama? Bisa sekolah langsung kan? Kalau SD, gratis. Ya kan? Sekolah nggak digratiskan. Tapi gratis SPP-nya, orang tua harus masih membayar lagi keuangan yang lain. Ada uang gedung, ada uang buku, ada uang seragam, ada uang ini dan itu. Kayak ini kok terjadi seperti ini tuh kenapa ya? Kenapa? Nah ini kan balik kepada sistem kepemerintahan kita. Balik ke sistem pemerintahan kita ini ada faktor apa ini? Ada faktor apa? Tina, kita nanti bisa membuat podcast begini lagi untuk minggu depan ya. Kira-kira setengah jam, 4 jam, apa 30 menit, nggak apa-apa. Sewaktunya kamu. Kita lanjutkan nanti. Dan ini gilirannya Pak Mujadi. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama. Tina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.